Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan proposal seminar pendidikan saya yang berjudul Implementasi Program Penguatan Pendidikan Karakter atau PPK melalui kegiatan pembiasaan di Min 1 Kulon Progo, disusun oleh Awalul Mar'atus Sholihah NPM 18144600117 dengan dosen pengampu Dr. Siti Maisaroh, SE MPD. Baik, langsung saja kita masuk ke bab 1 pendahuluan yang terdiri dari yang pertama latar belakang masalah, fokus penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, paradigma penelitian, dan juga manfaat penelitian. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Kondisi negara Indonesia saat ini telah banyak mengalami perkembangan. Hal tersebut tidak terlepas dari pesatnya arus globalisasi yang ditandai oleh kemajuan teknologi dan informasi saat ini. Sehingga dengan adanya kondisi tersebut, maka dapat memberikan dampak tidak hanya dampak positif tetapi juga dampak negatif. Salah satu dampak negatif dari pesatnya arus globalisasi juga dirasakan oleh pelajar atau siswa, di mana saat ini pelajar atau siswa secara bebas atau luas dapat mengakses kemajuan teknologi dan informasi, sehingga dapat memberikan dampak negatif berupa penyimpangan moral atau karakter siswa seperti tawuran maupun bullying di sekolah. Dengan adanya kondisi tersebut, maka setiap satuan pendidikan seharusnya menerapkan pendidikan karakter, di mana satuan pendidikan tidak hanya mementingkan kognitif yang berkaitan dengan nilai yang bagus, tetapi juga mempertimbangkan pentingnya afektif yang berkaitan dengan sikap atau karakter siswa. Dengan adanya hal tersebut, maka siswa tidak hanya pintar dalam pengetahuan tetapi juga baik dalam sikap atau karakternya. Salah satu cara yang dilakukan satuan pendidikan yaitu menerapkan program atau kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Program Penguatan Pendidikan Karakter atau PPK. Di dalam program tersebut terdapat beberapa nilai karakter, yaitu religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Dalam penerapan program penguatan pendidikan karakter atau PPK tersebut dapat dilaksanakan melalui kegiatan pembiasaan, di mana siswa dibiasakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat menumbuhkan karakter yang baik dalam diri siswa. Salah satu jenjang SD atau MI yang melaksanakan program penguatan pendidikan karakter atau PPK melalui kegiatan pembiasaan adalah Min 1 Kulon Progo. Alasan peneliti mengambil sekolah tersebut karena Min 1 Kulon Progo merupakan salah satu sekolah favorit di Kulon Progo, dan juga Min 1 Kulon Progo memiliki basic sekolah Islami atau keislaman, di mana siswa perempuan wajib mengenakan hijab atau jilbab dan siswa laki-laki wajib mengenakan baju dan celana panjang. Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh informasi bahwa Min 1 Kulon Progo telah melaksanakan atau mengimplementasikan program penguatan pendidikan karakter melalui kegiatan pembiasaan di pagi hari hingga siang hari sebelum siswa pulang sekolah. Pada pagi hari, siswa kelas atas melaksanakan sholat duha berjamaah, kemudian masuk ke kelas untuk membaca surat-surat pendek atau tadarus Al-Quran. Kemudian pada siang hari sebelum pulang sekolah, siswa melaksanakan sholat duhur berjamaah. Hal tersebut merupakan wujud dari nilai karakter religius. Kemudian pembiasaan lain yaitu pembiasaan dalam hal menjaga kebersihan. Jadi siswa di Min 1 Kulon Progo dibiasakan untuk melaksanakan piket kelas pada pagi hari atau siang hari, dan juga ada kegiatan Jumat bersih. Hal tersebut merupakan wujud dari nilai karakter gotong royong dan juga mandiri. Selain itu, di Min 1 Kulon Progo juga terdapat pembiasaan lain, yaitu pembiasaan melaksanakan upacara bendera pada hari Senin dan hari-hari besar lainnya. Selain itu, pada hari Kamis Pahing, siswa juga menggunakan pakaian adat Jawa. Hal tersebut merupakan wujud dari nilai karakter nasionalis.
Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dan juga memperoleh gambaran secara menyeluruh terkait dengan implementasi program penguatan pendidikan karakter atau PPK melalui kegiatan pembiasaan di Min 1 Kulon Progo. Yang selanjutnya, fokus penelitian. Fokus penelitian ini adalah implementasi program penguatan pendidikan karakter atau PPK melalui kegiatan pembiasaan di Min 1 Kulon Progo yang dilihat dari yang pertama, perencanaan program penguatan pendidikan karakter atau PPK melalui kegiatan pembiasaan. Yang kedua, pelaksanaan program penguatan pendidikan karakter atau PPK melalui kegiatan pembiasaan. Yang ketiga, evaluasi program penguatan pendidikan karakter atau PPK melalui kegiatan pembiasaan. Yang keempat, faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi program penguatan pendidikan karakter atau PPK melalui kegiatan pembiasaan. Dan yang terakhir, upaya sekolah dalam mengatasi faktor penghambat implementasi program penguatan pendidikan karakter atau PPK melalui kegiatan pembiasaan. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah, tujuan penelitian, dan juga paradigma penelitian. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian, maka rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi program penguatan pendidikan karakter atau PPK melalui kegiatan pembiasaan di Min 1 Kulon Progo. Kemudian tujuan penelitian yaitu untuk memperoleh gambaran terkait dengan implementasi program penguatan pendidikan karakter melalui kegiatan pembiasaan di Min 1 Kulon Progo. Kemudian, paradigma penelitian dalam penelitian ini adalah paradigma naturalistik. Jadi, paradigma naturalistik disebut juga dengan paradigma interpretif atau non-positivistik yang digunakan untuk menerangkan sifat, karakteristik, sebab akibat atau pengaruh dan mempengaruhi terhadap suatu fenomena yang ada. Kemudian, penelitian ini menggunakan paradigma naturalistik untuk menggambarkan terkait dengan implementasi program penguatan pendidikan karakter atau PPK melalui kegiatan pembiasaan di Min 1 Kulon Progo. Yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Manfaat teoritis yaitu dapat memberikan manfaat dan pemahaman bagi dunia pendidikan terkait dengan implementasi program penguatan pendidikan karakter atau PPK melalui kegiatan pembiasaan. Sedangkan manfaat praktis dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu manfaat bagi sekolah. Manfaat bagi sekolah, penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi bagi pihak sekolah terkait penerapan program penguatan pendidikan karakter atau PPK melalui kegiatan pembiasaan. Yang kedua yaitu manfaat bagi guru. Penelitian ini dapat dijadikan evaluasi bagi guru agar dapat melaksanakan berkaitan dengan program penguatan pendidikan karakter atau PPK melalui kegiatan pembiasaan. Kemudian, yang ketiga yaitu manfaat bagi siswa. Penelitian ini dapat dijadikan evaluasi bagi pihak sekolah sehingga siswa memperoleh manfaat berupa proses pembelajaran dan lingkungan yang memadai untuk melaksanakan pendidikan karakter. Kemudian manfaat bagi peneliti dapat memberikan pengalaman langsung saat peneliti terjun ke lapangan. Selanjutnya kita masuk ke bab 2, kajian teori. Pada bab 2 terdapat beberapa subbab. Yang pertama yaitu kajian teori, penelitian yang relevan, dan juga pertanyaan penelitian. Yang selanjutnya yaitu kajian teori. Kajian teori di dalam penelitian ini ada 3. Yang pertama terkait dengan pendidikan karakter, kemudian program penguatan pendidikan karakter, dan yang terakhir yaitu kegiatan pembiasaan. Pendidikan karakter dibagi lagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu pengertian pendidikan. Menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya terkait dengan kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia,
serta keterampilan yang diperlukan di dalam dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian, pengertian karakter menurut Musthoib tahun 2018 halaman 39 secara umum dapat diartikan sebagai watak atau budi pekerti yang ada di dalam diri seseorang serta dijadikan sebagai jati diri yang ada di dalam dirinya yang akan membedakan individu satu dengan individu yang lainnya. Kemudian, pengertian pendidikan karakter menurut Senides dan Taunu tahun 2019, pendidikan karakter merupakan suatu proses pendidikan yang di dalamnya lebih menekankan kepada pengembangan serta pembentukan watak, akhlak, budi pekerti peserta didik sehingga peserta didik dapat memahami dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai karakter yang akan menjadikan peserta didik mempunyai karakter yang baik dari sebelumnya. Kemudian tujuan pendidikan karakter menurut Suwardani tahun 2020 halaman 33, tujuan pendidikan karakter adalah meningkatkan kemampuan individu dalam mengambil suatu keputusan yang baik dan benar serta membiasakan siswa untuk mempunyai karakter atau sikap yang baik dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pendidikan karakter. Menurut Dakir tahun 2019 halaman 40 terdapat beberapa prinsip pendidikan karakter, yaitu pendidikan adalah cara dalam menerapkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan teknologi untuk manusia. Kemudian, pendidikan adalah proses interaksi antar manusia yang ditandai dengan keseimbangan antara kedaulatan peserta didik dan pendidik. Kemudian, pendidikan berlangsung seumur hidup. Kemudian, pendidikan pada prinsipnya mempersiapkan siswa untuk menghadapi lingkungan dan mengalami perubahan cukup besar. Kemudian, pendidikan mampu meningkatkan kualitas kehidupan. Yang kedua yaitu terkait dengan program penguatan pendidikan karakter yang dibagi menjadi beberapa pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian program penguatan pendidikan karakter atau PPK. Menurut Khotimah tahun 2019, penguatan pendidikan karakter atau PPK merupakan program pendidikan yang terdapat di suatu sekolah sebagai sarana untuk memperkuat karakter yang ada dalam diri siswa melalui sinkronisasi olah hati, olahraga, olah pikir, dan dukungan berbagai pihak antara lain keluarga, sekolah, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental atau GNRM. Kemudian, tujuan program penguatan pendidikan karakter atau PPK menurut Novitasari tahun 2019, penyelenggaraan PPK bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai karakter anak bangsa melalui lembaga pendidikan dengan mementingkan nilai-nilai karakter melalui kegiatan pembelajaran, pemahaman, serta praktik. Oleh karena itu, pendidikan karakter berkaitan dengan perilaku dan cara berpikir seseorang. Yang selanjutnya yaitu prinsip program penguatan pendidikan karakter atau PPK. Menurut Ansori tahun 2017 terdapat 9 prinsip dalam pelaksanaan program PPK, yaitu moral, universal, holistik, terintegrasi, partisipatif, kearifan lokal, kecakapan, adil dan inklusif, selaras, serta terukur. Selanjutnya yaitu nilai-nilai di dalam program penguatan pendidikan karakter atau PPK. Menurut Ropiah tahun 2020 terdapat 5 nilai utama karakter yang perlu dikembangkan sebagai prioritas dari gerakan PPK, yaitu religius, nasionalis, gotong royong, mandiri, dan juga integritas. Kemudian 5 nilai utama tersebut dikembangkan lagi menjadi 18 nilai karakter. Yang selanjutnya yaitu indikator program penguatan pendidikan karakter atau PPK. Indikator tersebut antara lain perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, faktor pendukung dan faktor penghambat, serta upaya sekolah. Untuk penjelasannya, yang pertama perencanaan program penguatan pendidikan karakter atau PPK melalui kegiatan pembiasaan. Perencanaan ini merupakan pedoman yang harus dibuat serta dilaksanakan dalam rangka untuk melaksanakan suatu kegiatan secara efektif dan efisien. Kemudian pelaksanaan program penguatan pendidikan karakter atau PPK melalui kegiatan pembiasaan. Pelaksanaan ini merupakan pergerakan yang dilaksanakan setelah seseorang atau kelompok melaksanakan perencanaan dan
Di dalam pelaksanaan itu harus memiliki anggota atau bagian-bagian yang menjadi pelaksana program yang telah direncanakan. Kemudian yang ketiga yaitu evaluasi program penguatan pendidikan karakter atau PPK melalui kegiatan pembiasaan. Evaluasi ini merupakan kegiatan untuk memeriksa terkait dengan pelaksanaan program tertentu yang dilaksanakan untuk memperhitungkan program kedepannya agar menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kemudian yang keempat, faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi program penguatan pendidikan karakter atau PPK melalui kegiatan pembiasaan. Faktor pendukung dan penghambat implementasi ini berkaitan dengan peserta didik, guru, sarana prasarana, dan masyarakat. Kemudian yang kelima, upaya sekolah dalam mengatasi faktor penghambat implementasi program penguatan pendidikan karakter atau PPK melalui kegiatan pembiasaan di Min1 Kulon Progo. Upaya diartikan sebagai solusi yang dapat dilakukan atau segala sesuatu yang dilakukan untuk mengatasi atau menyelesaikan suatu masalah. Yang selanjutnya yaitu kegiatan pembiasaan. Pengertian kegiatan pembiasaan. Menurut Marwiyati tahun 2020, kegiatan pembiasaan adalah suatu tindakan yang sudah direncanakan untuk dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang sehingga menjadi suatu kebiasaan dalam diri seorang siswa atau individu. Kegiatan pembiasaan adalah menjadikan anak untuk terbiasa dalam mencapai suatu tujuan dan menanamkan pembiasaan yang ada di dalam dirinya, serta akan menjadikan anak untuk kesulitan meninggalkan kebiasaan tersebut. Kemudian macam-macam kegiatan pembiasaan. Menurut Mulyasa tahun 2012, halaman 168 di dalam Soimah dan kawan-kawan tahun 2018, kegiatan pembiasaan dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu kegiatan rutin, kegiatan spontan, dan juga kegiatan terprogram. Selanjutnya, penelitian yang relevan. Di dalam penelitian ini terdapat 3 penelitian yang relevan. Yang pertama, penelitian oleh Muhammad Farid Ramdlani tahun 2020 dalam skripsi yang berjudul Implementasi Penguatan Pendidikan Karakter atau PPK melalui kegiatan pembiasaan di SDN 5 Ampel Gading Malang. Kemudian yang kedua, penelitian oleh Siti Nurhidayatul Khairiyah tahun 2020 dalam skripsi yang berjudul Pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter Siswa Kelas 5 SDIT Al-Mujahidul Amin Palangkaraya. Kemudian yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Martia Sari Windiarti Putri tahun 2019 dalam skripsi yang berjudul Implementasi Pendidikan Karakter melalui pembiasaan di SDN 1 Kranji, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas. Yang selanjutnya yaitu pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian di dalam penelitian ini ada 5. Yang pertama yaitu bagaimana perencanaan program penguatan pendidikan karakter atau PPK melalui kegiatan pembiasaan di Min1 Kulon Progo. Yang kedua, bagaimana pelaksanaan program penguatan pendidikan karakter melalui kegiatan pembiasaan di Min1 Kulon Progo. Yang ketiga, bagaimana evaluasi program penguatan pendidikan karakter atau PPK melalui kegiatan pembiasaan di Min1 Kulon Progo. Yang keempat, apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi program penguatan pendidikan karakter atau PPK melalui kegiatan pembiasaan di Min1 Kulon Progo. Yang kelima, apa saja upaya sekolah dalam mengatasi faktor penghambat implementasi program penguatan pendidikan karakter atau PPK melalui kegiatan pembiasaan di Min1 Kulon Progo. Baik, selanjutnya kita masuk ke bab 3 metode penelitian yang terdiri dari latar penelitian, cara penelitian, data dan sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisa data, dan pemeriksaan keabsahan data. Baik, yang pertama yaitu latar penelitian dan cara penelitian. Latar penelitian dibagi menjadi tempat dan juga waktu. Tempat penelitian ini adalah Min1 Kulon Progo yang terletak di Dusun Melak, Desa Jangkaran, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian, waktu penelitian yaitu Februari 2022. Untuk cara penelitian, penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pada penelitian kualitatif ini, peneliti menyajikan hasil penelitian dengan cara kualitatif deskriptif atau
menjabarkan dengan menggunakan kata-kata atau kalimat. Kemudian, penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara teratur atau sistematis, serta akurat berkaitan dengan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Yang selanjutnya yaitu data dan sumber data. Sumber data merupakan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai bahan dan dapat memberikan informasi mengenai data. Sumber data utama di dalam penelitian ini adalah orang-orang yang diwawancarai, yaitu kepala sekolah, guru, dan peserta didik atau siswa. Selain itu, sumber data lainnya yaitu dokumentasi atau arsip dokumen yang dimiliki oleh sekolah. Kemudian data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan juga data sekunder. Data primer yaitu data utama. Dalam penelitian ini, data utama atau data primer adalah orang-orang yang diwawancarai, yaitu kepala sekolah, guru, dan siswa. Kemudian yang kedua, data sekunder. Dalam penelitian ini, data sekunder atau data pendukung yaitu arsip atau dokumen yang telah dimiliki oleh sekolah sebagai penguat dalam data primer. Yang selanjutnya yaitu prosedur pengumpulan data. Prosedur pengumpulan data di dalam penelitian ini ada 3. Yang pertama, observasi, kedua wawancara, dan yang ketiga dokumentasi. Observasi merupakan kegiatan mengamati yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui terkait dengan topik penelitian. Kemudian wawancara yaitu kegiatan tanya jawab oleh peneliti kepada responden terkait dengan topik penelitian. Kemudian dokumentasi, peneliti mencatat atau menulis terkait dokumen yang sudah ada. Di dalam prosedur pengumpulan data ini berpatokan kepada kisi-kisi instrumen observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Untuk kisi-kisi wawancara itu ada 3, yaitu kisi-kisi wawancara kepala sekolah, kisi-kisi wawancara guru, dan kisi-kisi wawancara siswa. Yang selanjutnya yaitu teknik analisa data. Teknik analisa data di dalam penelitian ini menggunakan teknik analisa data Miles and Huberman yang terdiri dari 4 langkah. Yang pertama yaitu data collection atau pengumpulan data. Data ini diperoleh melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. Kemudian data yang diperoleh dicatat pada catatan lapangan yang terdiri dari 2 aspek yaitu deskripsi dan refleksi. Yang kedua yaitu data reduction atau reduksi data. Jadi data yang diperoleh dirangkum dan dipilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, serta mencari pola dan membuang hal-hal yang kurang penting. Kemudian yang ketiga, data display atau penyajian data. Setelah dilakukan reduksi data, maka selanjutnya penyajian data. Di dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan hubungan antar kategori. Dengan melakukan display data, maka memudahkan dalam memahami apa yang terjadi serta lebih mudah dalam merencanakan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Kemudian yang terakhir yaitu conclusion drawing atau verification. Langkah ini merupakan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan awal masih bersifat sementara, serta akan berubah apabila ditemukan bukti lain yang mendukung. Yang selanjutnya yaitu pemeriksaan keabsahan data. Di dalam pemeriksaan keabsahan data itu terdapat triangulasi teknik dan juga triangulasi sumber. Triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Teknik yang berbeda dicek kebenarannya melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang dihasilkan dari observasi yaitu letak geografis, implementasi program penguatan pendidikan karakter atau PPK yang didapatkan melalui kegiatan wawancara. Kemudian yang kedua, triangulasi sumber. Berarti peneliti menggunakan sumber yang berbeda namun dengan teknik pengumpulan data yang sama. Data diperoleh, dideskripsikan, dikategorisasikan mana pandangan yang sama dan mana pandangan yang berbeda. Baik, sekian presentasi terkait dengan proposal seminar pendidikan yang telah saya susun. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.